Kembali lagi bersama saya di Ahmad Sukarizu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas berita yang sedang hangat dibicarakan di dunia kesehatan, yaitu adalah COVID-19 varian Omicron. Nah, sebelumnya untuk disclaimer terlebih dahulu, saya tidak apa yang saya ucapkan di video nanti itu berdasarkan WHO ya, tidak semata-mata atas opini saya sendiri, bukan, tapi ini berdasarkan WHO dan sumber-sumber jurnal ya. Tapi untuk WHO nanti linknya akan saya beri di deskripsi. Oke, baik, saya lanjut untuk membahas mengenai ini virus. Nah, dari epidemiologi terlebih dahulu ya. Nah, jadi pada tanggal 26 November 2021, WHO menetapkan varian B11529 sebagai varian of concern yang disebut Omicron. Nah, berdasarkan dari anjuran dari Technical Advisory Group on Virus Evolution, disebut TECSTRIP-V, atau jika di bahasa Indonesia kan adalah Grup Penasihat Teknis tentang Evolusi Virus WHO. Keputusan ini diambil berdasarkan bukti yang diajukan kepada TECV bahwa Omicron memiliki beberapa mutasi yang dapat berdampak pada perilakunya. Misalnya, seberapa mudah varian ini menyebar atau tingkat keparahan penyakit yang disebabkannya, apakah dia lebih parah atau justru lebih ringan. Nah, jadi kita akan membahasnya satu-satu terlebih dahulu ya. Nah, yang pertama kita akan membahas bahwa sebelumnya untuk pencarian informasi tentang Omicron ini, peneliti-peneliti di Afrika Selatan dan di seluruh dunia sedang menjalankan penelitian untuk lebih memahami berbagai aspek Orion dan akan terus membagikan temuan dan studi-studi saat tersedia dan terutama akan diupdate pada website WHO ya. Mungkin dalam bentuk jurnal atau macam-macam. Lalu untuk transmisibilitas atau penyebarannya, jadi varian Omicron ini dia belum jelas apakah dia mudah menyebar dari varian yang lain, termasuk varian Delta. Nah, jadi jumlah orang dengan tes hasil positif di daerah Afrika Selatan yang terdampak oleh varian ini itu telah meningkat. Tetapi penelitian epidemiologis yang dilakukan untuk menentukan apakah peningkatan yang terjadi akibat Omicron atau faktor-faktor lain masih belum memberikan jawaban, karena yang masih dimasuk itu kayak varian Delta tiba-tiba meningkat drastis di Afrika Selatan, tapi nggak tahu ini akibat Omicron atau bukan, seperti itu. Lalu kita masuk ke tingkat keparahan penyakit. Jadi belum jelas juga apakah infeksi Omicron ini menyebabkan penyakit yang lebih berat dibandingkan infeksi varian-varian termasuk Delta. Data awal mengindikasikan bahwa adanya peningkatan angka rawat inap di Afrika Selatan. Tapi mungkin hal ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah total orang yang terinfeksi, bukan akibat infeksi Omicron secara khusus. Nah, saat ini belum ada informasi yang mengindikasikan bahwa gejala-gejala terkait Omicron berbeda dari gejala-gejala akibat varian lain. Infeksi-infeksi awal yang dilaporkan terjadi pada mahasiswa atau orang-orang muda yang cenderung mengalami penyakit ringan, tetapi dibutuhkan waktu beberapa hari hingga minggu untuk memahami tingkat keparahan varian Omicron ini. Semua varian COVID-19 termasuk varian Delta yang sekarang menjadi varian dominan di seluruh dunia dapat menyebabkan penyakit berat atau kematian, terutama pada orang-orang yang paling rendah yang paling rentan dan rendah imunitasnya, sehingga pencegahan selalu menjadi langkah utama untuk menghindari terjangkitnya varian ini. Lalu untuk bagaimana sih efektivitas infeksi SARS-CoV-2 sebelumnya? Bukti-bukti awal ini mengindikasikan kemungkinan peningkatan resiko infeksi dengan Omicron, atau orang yang sudah pernah terinfeksi COVID sebelumnya dapat lebih mudah mengalami reinfeksi dengan Omicron dibandingkan varian of concern lainnya. Jadi tandanya walaupun kita sudah terkena COVID, ini katanya di WHO ini, sesuai dengan kata WHO ini, bahwa walaupun kita sudah terkena COVID varian sebelumnya, kita juga masih mudah terkena varian Omicron ini gitu. Nah, tetapi informasi ini masih terbatas dan masih perlu dikembangkan lagi, serta perlu diperlengkap lagi dan diperjelas lagi oleh WHO ya. Maka
dan akan diupdate di website resminya. Oke, jadi lalu ada efektivitas vaksin. Jadi selama ini kita vaksin sebenarnya berguna nggak sih untuk melawan varian Omicron ini? Nah, jadi WHO bekerja sama dengan para mitra teknis untuk memahami kemungkinan dampak varian ini pada langkah-langkah yang kita miliki, termasuk vaksin. Nah, vaksin tetap penting untuk mengurangi penyakit berat dan kematian, termasuk melawan varian yang dominan menyebar, Delta, yaitu varian Delta ya. Nah, vaksin-vaksin yang ada saat ini tetap efektif untuk melawan penyakit berat dan kematian, mungkin terutama juga pada Omicron ya, mungkin ya. Tapi untuk informasi lebih lanjut tetap cek WHO terus ya, dan mungkin Kemenkes juga mungkin. Lalu efektivitas tes yang ada, jadi tes yang efektif apa sih untuk mendeteksi mengenai varian ini? Jadi tetaplah tes PCR yang baik digunakan, tetapi untuk dapat tadi tes PCR ini dia tetap dapat mendeteksi infeksi Omicron ini ya, termasuk varian-varian lainnya. Cuma apakah varian Omicron ini tetap bisa deteksi oleh rapid test dan lain-lain, itu lagi sedang diteliti ya. Ya, lalu untuk efektivitas obat-obatan yang ada, yaitu obat-obatan yang efektif menurut WHO adalah kortikosteroid dan penghambat reseptor interleukin 6 yang tetap efektif untuk tata laksana pasien dengan COVID-19 berat. Cuma obat-obatan lain akan dikaji untuk mengetahui apakah mereka tetap efektif dengan adanya perubahan pada bagian-bagian virus varian Omicron. Kita mendapat anjuran dari WHO agar tetap mengikuti protokol kesehatan seperti jaga jarak, tidak berkerumun, lalu memakai masker dengan benar, membuka jendela untuk ventilasi, lalu apabila bersin itu jangan diarahkan ke orang, jangan bebasin, tapi langsung kita tutup pakai tisu atau pakai siku tangan seperti itu. Nah, baik, jadi WHO akan terus menyampaikan informasi yang ada di websitenya. Jadi mungkin yang bisa akan menjadi dasar bagaimana untuk bisa mendeskripsikan Omicron ini, dari bagaimana sifat virusnya, pencegahannya, obat-obatannya, dan lain-lain. Oke, baik, itu sekian dari saya. Mohon maaf pada pembahasan kali ini agak lama ya. Saya akhiri. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, serta share juga untuk mendapatkan informasi yang lebih yang lainnya ya. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Bye-bye.